Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ballaghana ila isyri Ramadan fihi rahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bu'itha liutammima makarimal akhlaqil ummah wa ala alihi wa sahbihi man ta'allama min Rasulillah amma ba'du. Fa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Dalam beribadah di bulan Ramadan kita membutuhkan yang namanya ilmu. Sehingga tema malam ini belajar ibadah di tengah wabah. Ada sebuah kisah dari salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Zaid bin Thabit. Beliau adalah katibul wahyi, orang yang menuliskan wahyu dari Allah. Karena Rasulullah adalah Nabiul Ummi, Nabi yang ummi, maka beliau memerintahkan menulis kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit juga terkenal sebagai orang yang ahli qiraah, ahli ilmu faraid, dan juga ahli ilmu fikih. Pada suatu hari Zaid bin Thabit hendak bepergian. Lalu beliau mengambil keledainya dan beliau hendak melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba datang seorang sahabat yang lain yang bernama Ibnu Abbas. Lalu beliau memegang serta mengambil tali kekang daripada keledai Zaid bin Thabit dan menuntun keledai Zaid bin Thabit. Seketika Zaid merasa tidak enak. Lalu beliau berkata, "Tidak usah begitu, wahai keponakan Rasulullah." Kita ketahui Abbas adalah paman Rasulullah, dan beliau menamakan anaknya Abdullah sama seperti nama abangnya, yaitu bapak Nabi Muhammad. Ada orang yang bertanya, "Ustaz, karena sekarang sedang wabah corona, saya namakan nama anak saya virus Abdul Corona, boleh Ustaz?" Jangan, karena itu artinya hamba daripada corona. Oh, kalau gitu Ustaz, saya namakan anak saya besok libur. Kenapa? Supaya kalau di absen di sekolah, kawan-kawannya akan berteriak hore gitu ya. Tapi nama Abdullah adalah nama terbaik. Abdullah bin Abbas berkata, "Hadza ma umirna linukrima ulama'ina." Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kami untuk kami muliakan ulama kami. Kalau ada ulama yang sedang bepergian, maka kita ditugaskan bahkan hingga menuntun keledainya. Zaid merasa tidak enak, merasa sungkan. Lalu dia berkata, "Wahai keponakan Rasulullah, kemarikan tanganmu." Ketika Ibnu Abbas mengulurkan tangannya, maka Zaid pun seketika mencium tangan daripada Ibnu Abbas dan berkata, "Hadza ma umirna." Ini diperintahkan untuk kami, an-nukrima ahlal bait, bahwa kami diperintahkan memuliakan para keturunan Rasulullah. Alhamdulillah, hari ini dengan berkat ilmu para ulama, Allah masih mengizinkan kita untuk beribadah di malam 10 Ramadan 1441 Hijriah. Insya Allah, dengan ilmu yang kita amalkan malam ini, Allah menerima ibadah kita. Dan seperti janji Rasulullah, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Allah akan hapuskan dosa kita. Allah akan angkat masalah kehidupan kita. Karena yang namanya hidup pasti banyak rintangan. Karena kalau banyak rintangan namanya catering, ya, bukan hidup. Allah berfirman, Rasul bersabda dan Uki berkata,
Semoga selawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah memesankan kepada kita agar selalu melibatkan para ulama, para ahli ilmu dalam setiap aktivitas, dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Di mana Rasulullah bersabda, "Idza usnal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'a." Kalau engkau serahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, kepada bukan ulama, kepada bukan ahli ilmu, maka tunggulah kehancurannya. Dan inilah pesan Rasulullah kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta ulama yang mu'tabar. Kata-kata ikramah wa ta'ziman ulun tuan kepada Al-Mukarram Imam Syekh Masjid Al-Falah Kedai Aceh yang kita cintai, Walid Zarkashi SHI MHI. Beliau S1 Syariah Hukum Islam, S2 Magister Syariah Hukum Islam, dan beliau kandidat doktor dalam Syariah Hukum Islam juga. Insya Allah tesis beliau tentang zakat, infak dan sedekah dalam pengelolaan Baitul Mal. Seterusnya kepada Tengku Bila dan para pengurus masjid, teristimewa kepada seluruh jamaah pengajian saya dan kepada seluruh jamaah rutin Masjid Al-Falah Kedai Aceh, dan juga di sini ada pimpinan kita Bu Haji Muzakir Manaf, juga ada keluarga saya, orang tua saya dan para sahabat saya, serta para abu, abi, abia, walid, tengku dan ummi yang hari ini berkumpul bersama. Kita sama-sama belajar tentang bagaimana cara ibadah di tengah wabah. Dan inilah perintah Allah dalam Al-Quran, "Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah engkau kepada orang yang ahli ilmu kalau engkau tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini kita berada di dalam bulan yang sangat mulia. Setidaknya ada 139 sebab mengapa Ramadan disebut bulan yang mulia. Salah satunya karena Ramadan mencakup 3 rukun Islam. Yang pertama, sholat sebagai rukun Islam kedua yang baru saja kita kerjakan. Yang kedua, puasa yang sudah kita lakukan selama 9 hari. Dan yang ketiga, rukun Islam yang keempat, yaitu zakat yang akan kita lakukan dan tunaikan di akhir Ramadan nantinya. Mungkin saat ini kita belajar berkumpul bersama di sini, dan kita harapkan agar jamaah kita jauh lebih ramai nantinya daripada yang ada di mal-mal. Kita lihat orang berdesakan di mal, tapi masjidnya malah kurang. Seharusnya jangan terbalik. Kita masuk masjid, kita berdoa, "Aku berlindung padamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk." Saat kita masuk mal, seharusnya berdoa juga, "Aku berlindung ya Allah kepadamu dari godaan sel dan diskon yang terkutuk." Mana lagi nggak ada uang, banyak diskonnya. Tapi hari ini kita belajar bagaimana Allah mewajibkan 3 rukun Islam ini. Puasa Allah wajibkan dalam Al-Baqarah 183 dan dikitab dengan fi'il madhi majhul. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Sedangkan salat dan zakat digabungkan dalam fi'il amar, syiratnya yaitu aqimus shalah wa atuz zakat. Dan saat inilah kita pahami mengapa Allah begitu menekankan 3 ibadah ini. Jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Di sini kita harus belajar bagaimana beribadah di tengah wabah. Untuk 3 ibadah utama ini, jangan lagi kita beribadah melakukan hal yang salah. Orang bijak berkata, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Masih banyak kesalahan lain yang belum kita lakukan, ya. Ingat seperti itu juga. Kita harus terus belajar dan belajar agar memperoleh ilmu yang sempurna. Ilmu yang sempurna kita peroleh dengan cara mengagungkan ilmu dan mengagungkan pemilik ilmu. Allah sendiri adalah zat yang mengagungkan para ulama. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkatkan derajat orang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Sayyidina Ibnu Abbas yang tadi kita ceritakan, setelah Rasulullah wafat, beliau mencari seluruh ulama-ulama daripada sahabat Ansar. Sampai suatu hari beliau hendak belajar pada salah seorang sahabat.
Saat beliau datang, sahabat tersebut sedang tertidur. Maka beliau pun menunggu di depan teras rumahnya sambil membentangkan surbannya di tengah kepulan debu, sehingga debu pun memenuhi tubuh dan wajah daripada Ibnu Abbas. Beliau menunggu sampai matahari tak lagi bersinar. Ada orang bertanya, Ustaz, tahu nggak sayur yang paling bersinar? Lah, saya nggak tahu. Terong, Ustaz. Belum kok terong? Kan 21 April kemarin habis gelap terbitlah terong. Ya. Tapi Ibnu Abbas menunggu begitu lama sampai matahari tak bersinar dan sampai sahabat tersebut terbangun. Ketika beliau terbangun, beliau berkata, wahai keponakan Rasulullah, mengapa engkau yang datang kepadaku? Padahal kalau engkau suruh, aku siap datang kepadamu. Ibnu Abbas berkata, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Masya Allah, jamaah Aisyah dan tarawihnya dirahmati Allah. Di tengah kumpulan debu dan wabah corona saat ini, di kota Losumama yang kita tercinta, di Aceh, Indonesia dan juga dunia, saat ini begitu banyak hal yang berbeda di Ramadan kali ini. Kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan sebagian kita beribadah dari rumah. Mungkin sebagian pasangan sudah pada ribut di rumah, asik terus-terusan di rumah, ribut. Tapi kalau kita sudah mulai ribut dan sedih di rumah, bisikkan kepada pasangan kita, ini sebenarnya rumah tangga atau rumah duka sih? Kok sedih terus kita di rumah? Disinilah kita perlu bagaimana caranya belajar ibadah di tengah virus corona. Sholat baru saja kita lakukan. Kalau tidak virus corona, Ibnu Abbas berikan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengajarkan kita, shawwu sufufakum, luruskan dan rapatkan shaf. Dalam sebagian riwayat, qadamun bi qadamin, mangkibun bi mangkibin, tumit dengan tumit, bahu dengan bahu. Fa inna fit tasbiyatus sufuf tamamis shalah. Karena sesungguhnya dalam kerapatan shaf ada kesempurnaan shalat. Puasa di tengah wabah corona. Sebagian orang memanfaatkan kesempatan ini untuk bermalas-malasan dan menjadi kaum rebahan di rumah. Akan tetapi ini sungguh berbeda dengan makna hadis. Naumusya ini ibadah tuh. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Tapi jangan juga kita tidur dari subuh sampai asar. Itu tidur atau latihan meninggal. Terakhir zakat. Bagaimana kita berzakat di tengah wabah ini? Alhamdulillah, Kampung Gede Aceh saat ini sudah membentuk Baitul Mal Kampung. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita banyak orang-orang yang paham ilmu agama. Kita lihat di sini ada Imam Syekh yang biasanya di setiap kampung juga dilibatkan, dan pastinya beliau punya pengalaman di Baitul Mal Kota. Akan tetapi mungkin sebagian orang bertanyakan tentang umur beliau yang masih muda. Ibnu Abbas yang kita ceritakan dari tadi, beliau merebut semua ilmunya dalam masa umur yang sangat muda. Bahkan beliau ditetapkan, dinobatkan, dilantik menjadi penasehat Khalifah Umar bin Khattab dalam umur yang sangat muda. Umar bin Khattab pun ditegur oleh para sahabat yang sudah senior. Lalu beliau berkata, Ibnu Abbas huwa habrul ummah. Ibnu Abbas itu adalah lentera umat. Huwa shaghirun fil umri. Dia masih muda dalam umur. Bal kabirun fil ilmi. Tetapi dia dewasa dalam ilmunya. Fasihun fil lisani wa sahihun fil aqli. Fasih lidahnya dan sehat akalnya. Sehingga umur tidak menjadi patokan bagi kita yang mau belajar dari para ulama yang ada di sekitar kita. Kaum Tuhan asal surga Allah, hari ini kita butuh sosok ulama di sekitar kita. Kita butuh belajar ibadah di tengah wabah. Karena ulama kita adalah sosok yang memperterat ukhuwah kita. Hari ini kita berada di sebuah hamparan bumi. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasyan. Allah hamparkan bumi. Dan kita datang ke sini dari 4 penjuru. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Allah adalah pemilik masyriqain dan maghribain. Maghrib barat, di tempat matahari tenggelam. Kenapa matahari tenggelam? Karena
nggak bisa berenang ya. Ada juga Karbon, disebut juga barat. Ada Timur Syarqun, ada Jarbun utara dan Syamalul selatan. Hari ini kita belajar tentang arah-arah bumi dan kita berkumpul bersama di sini sampai tiba saatnya corona datang. Begitu corona datang menghadang kita, lalu kita dipisahkan oleh wabah ini, kita dipisahkan oleh sifat iri hati, oleh sifat dengki, sehingga kita yang dulunya kompak, yang dulunya bersatu padu, saat ini Allah pisahkan kita karena wabah corona. Akan tetapi kalau kita paham tentang makna ibadah di tengah wabah, maka kita tidak lagi terpisah dan terpecah belah akibat wabah ini. Iri hati dan dengki yang terjadi di antara kita akan merusak persatuan di antara umat Islam. Kita yang berada dari Karbon barat, dari Timur Syarqun, kita juga berada dari Jarbun, yaitu selatan, dan juga dari Syamalul utara. Hari ini kita terpecah belah karena wabah corona, wabah yang muncul baru-baru ini yang datang dari Cina. Kita terpecah belah, tak lagi bersatu padu karena wabah ini. Hari ini kita berada di Masjid Gede Aceh. Kita tak lagi sama seperti yang dulu. Kita tak lagi berkumpul bersama. Akan tetapi setelah tausiah ini, setelah ceramah kali ini, kita berharap agar kita kembali seperti dulu, bersatu padu di tengah wabah. Kita belajar beribadah bersama sehingga kita bisa tetap hadir bersama di masjid kita tercinta dan tetap berkumpul di bawah komando para ulama. Wala tahinu wala tahzan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu terhina dan janganlah kamu merasa rendah diri, karena kamu adalah orang yang tinggi kalau kamu beriman kepada Allah. Inilah saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan singkat ini. Semoga memberi inspirasi dan motivasi bagi kita semua, dan semoga Allah melimpahkan berkah kepada kita saat belajar dengan ibadah. Allahumma anzil rahmata wal ni'mata wal barakata was sihhata wal afiyata alaina bi barakati syahri Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.